memang saya sampaikan di rilis saya ketika itu, dan itu juga diperkuat oleh Mas Karding, bahwa saya datang ke tempat beliau, ngobrol hampir 3 jam ya. Setelah itu saya mau keluar dan ada orang yang memang sedang bermain domino. Banyak, ada 20-30 orang di posko KKSS ya. KKSS itu kerukunan keluarga Sulawesi Selatan ya. Jadi saya dari toilet mau pulang, terus dia main dulu gitu. Mereka sedang main, karena Mas Karding ada di situ, ya 2 orang berdiri, saya duduk di sana. Dan saya cuma main 2 kali, setelah itu saya pulang. Dan saya tidak tahu sama sekali status teman main saya yang kiri dan kanan. Namun demikian, dari hati yang dalam ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Pak Presiden Prabowo, kepada Komisi 4 mitra saya, dan terutama maaf saya tentu kepada masyarakat Indonesia ya. Gus, undangannya apa Gus? Agendanya apa Mas? Membahas apa Gus? Membahas apa Gus? Apa aja lah. Sama siapa aja Gus? Kamu nggak ngomong dong. Lain tidak ada agenda yang spesifik, tapi melihat menteri-menteri yang datang, saya kira nanti saya lebih akan menyiapkan bahan tentang hutan, cadangan pangan, dan energi dan air. Termasuk saya juga tadi komunikasi dengan Mas Mensesnek, ada kemungkinan juga Pak Presiden akan menanyakan progres PECI, Pasangan Elpan Conservation Initiative di Aceh, yang lahannya Pak Presiden yang diberikan untuk konservasi gajah, dan juga rencana restorasi hutan di Waikambas. Saya kira itu yang akan saya siapkan semuanya. Oke, terima kasih. Ya, itu yang saya sampaikan. Apa kata rekan sampaikan? Iya Bang, biar jelas Bang. Saya secara pribadi tidak punya penjelasan lain kecuali yang memang saya sampaikan di rilis saya ketika itu, dan itu juga diperkuat oleh Mas Karding, bahwa saya datang ke tempat beliau, ngobrol hampir 3 jam ya. Setelah itu saya mau keluar dan ada orang yang memang sedang bermain domino. Banyak, ada 20-30 orang di posko KKSS ya. KKSS itu kerukunan keluarga Sulawesi Selatan ya. Jadi saya dari toilet mau pulang, terus dia main dulu gitu. Mereka sedang main, karena Mas Karding ada di situ, ya 2 orang berdiri, saya duduk di sana. Dan saya cuma main 2 kali, setelah itu saya pulang. Dan saya tidak tahu sama sekali status teman main saya yang kiri dan kanan. Namun demikian, dari hati yang dalam ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Pak Presiden Prabowo, kepada Komisi 4 mitra saya, dan terutama maaf saya tentu kepada masyarakat Indonesia ya, atas kericuhan yang terjadi karena foto yang beredar tersebut. Dan saya berharap ini menjadi pelajaran bagi saya sebagai pejabat publik untuk lebih hati-hati, lebih aspiratif, lebih mampu membaca sensitivitas masyarakat. Saya kira demikian, terima kasih. Nanti kita lihat, ya biasa lah kalau di tempat saya kan ekonomi aja update. Rapatnya sama siapa Pak? Maksudnya? Rapatnya sama siapa aja? Menteri Keuangan ada, Menko Pangan ada. Ya, yang lain nanti kita lihat aja. Oke, siap Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Seperti sekarang dan saat ini, dan gimana langkah-langkah untuk mempercepat ekonomi supaya recover lagi, tumbuh lebih cepat gitu kira-kira. Tadi ada paparan Bapak sampaikan ke Presiden nggak? Saya nggak ada, saya Belum dengar ada aja, paparan ya, Pak? saya dengar. Pak, bicara soal Pak, ada komitmen dari pemerintah nggak sih Pak untuk menjaga defisit tetap di 3% sesuai APBN gitu Pak? 3%? Ada. Gimana Pak? Tetap di 3% Pak. Apakah nanti ada arahan lain untuk mungkin dinaikkan lagi? Nanti kita lihat perkembangannya, tapi sementara kan terikat undang-undang, kita ikut undang-undang. Jangan 3%. Pak, untuk percepatan pertumbuhan ekonomi seperti apa Pak strateginya?
Kalau di LP saya bisa ngomong sembarangan, saya nggak bisa. Sedikit aja Pak, mungkin gambaran besarnya Pak, gambaran besarnya Pak. Di awal katanya ngomongnya sembarangan ya. Iya Pak. Bukan begitu, karena mereka nggak ngerti gimana konsep. Kalau saya ngomong itu sombong lagi. Saya ekonom udah lama, jadi kira-kira ngerti lah gimana saya memperbaikinya dan kira-kira kelemahan yang terjadi sekarang apa. Dan Pak Presiden dengan tim tadi beberapa menteri sudah setuju untuk menciptakan langkah-langkah supaya program pembangunan cepat dan sistem finansialnya tidak ketat seperti sekarang. Artinya bisa tumbuh lebih cepat, sektor swastanya juga. Kira-kira begitu. Misalnya menambah stimulus atau gimana Pak? Saya belum bicara badan sharing. Tapi ada kekhawatiran menambah risiko inflasi gimana Pak? Kalau saya nanya dia ntar dimarahin so tau nanya. Jadi gini, inflasi itu boleh, saya dosen juga. Tumbuhnya cepat, kalau ekonomi tumbuh cepat baru inflasi, bisa inflasi kalau pertumbuhannya di atas laju pertumbuhan ekonomi potensial. Kita 6,5 sampai 6,7, jadi masih jauh kalau kita bilang demand pull, inflasi akan terjadi. Artinya pertumbuhan yang terlalu cepat menyebabkan inflasi. Jadi nggak otomatis defisit APBN menyebabkan inflasi atau belanja menyebabkan inflasi, tidak otomatis. Jadi kita lihat sisi yang lain. Jadi potensi ekonomi seperti apa, kapasitas ekonomi untuk menciptakan pertumbuhan seperti apa. Kalau di atas itu terlalu tinggi, baru ada yang disebut demand pull inflation. Pak, ada rencana menambah stimulus nggak sih Pak? Ada kelihatannya. Jadi begini, kebijakan-kebijakan yang ada sekarang itu kelihatannya belum terlalu lancar diselenggarakan. Dan tadi rapat memutuskan untuk mempercepat semuanya. Itu dulu yang pertama. Jadi harusnya ekonomi akan tumbuh lebih cepat. Jadi ini bukan saya ngarang ya. Memang kebijakannya seperti itu di dalam. Kebijakan yang di mana sih Pak? Mempercepat apa sih Pak belanja? Mungkin dari pajak atau dari apanya? Mana mau kena pajak? Belanja, utamanya belanja. Program bukan belanja. Program yang ada akan dibuat berjalan cepat sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Semua program pembangunan yang ada. Pak, ini nanti ke DPR mau paparan apa? Saya mau memaparan kelihatannya. Saya nggak tahu. Saya mau tanya DPR. Pak, terkait yang dipotong-potong Pak, yang dipotong pembicaraan Bapak itu yang bilang bahwa itu hanya sebagian kecil dari apa ya? Bukan sebagian kecil, maksud begini. Saya begini. Ketika ekonomi agak tertekan, banyakkan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya. Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan. Jadi kuncinya di situ. Berapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi sehingga lapangan kerja ada banyak. Itu yang kita kejar nanti. Jadi itu maksud saya kemarin. Kalau kemarin salah ngomong saya minta maaf. Cukup ya. Tapi kaget gak sih Pak? Kaget gak Pak itu sejak jadi menteri akhirnya banyak step seperti itu dipotong-potong dan dapat kritik dari masyarakat seperti itu Pak. Kaget juga. Tapi kan ini proses edukasi ke publik. Optimis 7% Pak. Kalau saya salah saya perbaiki. Tapi yang jelas maksud saya seperti itu. Bukan bilang biar aja atau itu kan susah aja yang percaya. Ada sesuatu yang bisa diperbaiki yang membuat mereka nanti lebih mudah mencari kerja. Bukan mereka ya, semuanya masyarakat bisa sejahtera bersama, itu tujuannya utama sebetulnya. Terima kasih banyak Pak. Ya ada. Kita akan ngikutin undang-undang yang ada. Itu kan bukan keputusan saya, keputusan pemerintah secara keseluruhan. Tidak akan merubah atau melebihi dari itu. Kita ikut undang-undang yang ada. Kalau untuk debt to GDP ratio Pak, apakah sekarang sekitar 40% kalau kata dia nanti kita lihat seperti apa ke depannya. Dan begini, let's say utangnya pada level yang sekarang, defisitnya, tapi dengan uang yang ada kita bisa ciptakan pengembangan yang lebih cepat. Debt to GDP-nya akan cenderung turun. Jadi kuncinya di situ. Optimalkan dana yang ada, program yang ada, supaya menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat sehingga debt to GDP-nya steady atau stabil, tapi kemakmuran masyarakat meningkat dengan signifikan. Seberapa butuh Bapak dengan bantuan dari moneter Pak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Maksudnya? Seberapa butuh sinergi dengan? Kita harus bersinergi, jangan sampai kebijakan saya dan kebijakan BI mencekik sistem perbankan dalam hal likuiditas. Dan saya sudah bicarakan tadi dengan Deputi Senior Bank Indonesia, dengan izin Presiden juga. Ke depan kita akan mengambil langkah-langkah yang perlu
supaya tadi yang dibilang masyarakat sedang bilang kan likuiditas kita akan berkurang dengan signifikan dalam waktu dekat. Menteri Musi mau nanti ada dibahas seperti apa tadi Mas? Ya, nanti dia. Nah, cukup ya. Terima kasih Pak Menkyu. Ini yang jelas kita tidak akan mengambil kebijakan fiskal yang aneh-aneh. Yang ada akan kita optimalkan sehingga bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat. Itu utamanya. Jadi ke depan expect sistem finansial kita akan lebih liquid untuk membiayai pertumbuhan ekonomi dan program pemerintah akan berjalan lebih cepat dibanding sebelumnya. Berbagi strategi nggak dengan Bu Sri Mulyani? Belum sempat, tapi saya bilang Bu Sri Mulyani tadi saya akan bertanya ke dia dari waktu ke waktu dan dia bersedia. Menjalin komunikasi selanjutnya. Dia bersedia ngajarin saya gitu kira-kira. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Terus jawab pertanyaan kita ya Pak. Awas. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, Pak Menteri. Kaca, Mas.